Aku sangat suka dengan wajah yang selalu tersenyum. Aku menyukai senyuman, aku suka. Ini dialogmu di film Dikibasti kan? Aku sudah melihatnya 11 kali. Dan apa maksud tulisan itu? Hati adalah tidak Hatiku pernah... tidak akan pernah kosong. Hatiku tidak akan pernah kosong, selalu ada kenanganmu di dalamnya. Wah, tolong ucapkan kalimat itu dari film Jawani Janeman, ya? Oh iya. Tolonglah. Bibi. Oh. Tuan Anan, ngomong-ngomong, kenapa putrimu tidak terlihat di sini? Kainat, dia sedang bersiap-siap. Adikku terlihat cantik sekali. Kakak, apa semuanya baik-baik saja? Iya, pasti. Ayah berkata bahwa aku harus menutupi kekuranganku. Kau tidak memiliki kekurangan, Kainat. Tuhan mengganti kekurangan yang kau miliki. Lihatlah dirimu sekarang ini. Dia memberimu hati yang besar. Iya kan? Tuhan akan menebus semua kekurangan yang kau miliki. Jadi kau harus percaya dengan ucapanku ini. Lihatlah, dia memberikanmu hati yang begitu besar. Orang lain juga mengatakan hal yang sama padaku. Siapa? Dia Mahira. Dasar peniru. Kainat, jangan dengarkan apa yang dikatakan gadis itu. Baiklah, Kak. Ayo, semua orang sudah menunggumu. Lihat Kainat di sini. Itu dia putri kami, Kainat. Ya ampun, dia cantik sekali. Ya, tentu saja. Dia adalah putri Anan Kumar. Hei, saat filmku baru dirilis, telepon akan sering berdering. Hei itu, ayo angkat. Ayo cepat. Sudah sini, biar aku yang melayaninya ya. Sana. Kau dengar deringannya? Berdering tanpa henti. Hah? Aku selalu memikirkan Zora, Siapa itu? Zora, seorang gadis yang ingin mengetahui ramalan bintangnya dariku. Dengar, karena ponsel ini... jangan libatkan kami dalam masalah. Tidak, aku akan mengirim pesan padanya. Halo? Halo, tolong, bantu aku sedang mengandung dan aku merasa pacarku akan mencampakkanku. Lihat, aku hanya menulis horoskop. Aku tidak bisa membantumu lebih dari itu. Aku mohon lihat dulu fotonya. Aku ingin tahu apa yang ada di hatinya.
Aku akan kirimkan fotonya kepadamu. Wow, apa kalian tahu sesuatu yang baik sedang terjadi di luar? Sepertinya kali ini pernikahan Kainat akan berlangsung. Ayo, ayo kita lihat. Orang cacat itu akan dapat pasangan. Dan kami, para gadis, akan tetap melajang. Ini sangat... Tidak adil. Oh. Tuan, kami sangat menyukai gadis itu. Shh, jangan ada suara. Apakah pertunangan ini disepakati? Iya, tentu saja. Bibi, tolong sajikan kuenya. Ya, baiklah, Nyonya. Latif, kuenya. Ya, akan aku ambil. Hei, sini. Tunggu. Jadi, kapan kita adakan acara pertunangannya? Aku akan sangat merindukanmu. Terima kasih Tuhan. Aku melihat ekspresi lain dari wajahnya. Setidaknya dia masih punya perasaan. Kita seharusnya tidak menunda pernikahan. Bagaimana menurut kalian? Aku sedang mengandung dan aku merasa pacarku akan mencampakkanku. Aku akan segera kirimkan fotonya kepadamu. Kami menginginkan anak laki-laki sepertimu untuk Kainat. Baik, jujur, dan dari keluarga baik-baik. Aku merasa beruntung bahwa Anda pikir aku layak untuk Kainat. Dan hari ini, di depan kedua belah pihak, aku ingin mengucapkan janjiku. Aku akan membuat Kainat sangat bahagia. Dan aku hanya akan menjadi miliknya. Ya Tuhan, benar-benar pembohong. Tidak ada seorang pun sebelum atau sesudahnya. Kalau begitu, bagaimana dengan gadis yang hamil itu? Kenapa setiap kali aku harus melakukan pekerjaan yang sulit? Sulit untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi ini adalah masalah kehidupan Kainat. Aku tidak bisa membiarkan hidupnya hancur. Aku harus mengatakan yang sebenarnya, tapi bagaimana? Kau mau pergi kemana? Sebenarnya, aku Aku minta pergilah. Pergi dari sini. Jangan membuat masalah. Jika tidak, semua orang akan terganggu dengan kehadiranmu. Karena semua orang sudah siap, untuk apa lagi menunggu? Jika Anda setuju, pertunangan bisa dilakukan besok. Tentu saja. Kenapa kami harus keberatan? Jadi sudah diputuskan. Akram akan bertunangan dengan Kainat.
Ada apa lagi? Air. Aku akan mengambil air. Semua pasti haus karena gembira, benar kan? Apa? Bolehkah? Lakukan apa yang kau inginkan. Tapi jangan sampai ada kekacauan. Iya. Mereka bisa pergi bersama karena mereka sudah bertunangan. Dengar ya, ini zaman modern dan aku, Anand Kumar, adalah ayah yang modern. Mereka bisa berkencan bahkan sebelum pertunangan. Tidak, Paman. Bertemu atau berbicara dengan calon pengantin wanita sebelum pertunangan, itu bertentangan dengan budaya dan ajaranku. Bagus sekali. Jadi begitu. Dia berbicara tentang budaya. Dia telah membuat seseorang gadis hamil. Di mana budaya itu? Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan hidup Kainat. Ini adalah waktu yang tepat. Semua orang di sini. Aku akan beberkan semua di hadapan mereka. Ini ambillah Banu. Oh iya, menurutmu dalam 10 menit ke depan nanti... Dia pasti akan membuat kesalahan. Apa yang kau lakukan? Pergi dari sini. Kakak yang pemarah. Berbuat salah itu manusiawi. Dia itu kan hanya pembantu. Ya Tuhan. Sekarang bagaimana ini? Oh. Ponsel ini tidak berfungsi setelah jatuh ke air. Ya Tuhan. Nomor gadis itu, foto-foto itu. Semua tersimpan di kartu memori. Latif, boleh aku pinjam ponselmu sebentar? Untuk apa? Karena ini sangat mendesak. Aku perlu mengakses kartu memoriku. Ponselku jatuh ke air. Oke, tapi hati-hati ya. Ponselku ini barang impor. Impor dari mana? Dari Cina. Baiklah, berikan padaku. Tidak berhasil juga. Tapi aku perlu mengakses kartu memoriku. Kita harus mengeringkannya seperti mengeringkan buah. Aku itu mahir mengeringkan telepon. Berikan, aku akan melakukannya. Tolong bantulah aku, Latif. Ikuti saja perintahku, singkirkan air itu. Dan kali ini jangan melakukan kesalahan. Atau Azat yang keren itu akan murka atau marah padamu. Ini, ambillah. Hore, semua orang sudah pergi. Seperti yang kukatakan, suatu hari seorang pangeran tampan di atas kuda putih akan datang untukmu. Dan lihat,
Pangeranmu ada di sini. Ada apa dengan penglihatanmu? Mereka kesini dengan mobil putih. Dan tolong, jangan perlihatkan kalau kau satu-satunya yang bahagia. Kau tidak berhenti berjuang bahkan pada momen yang menggembirakan seperti ini. Kainat? Ini ambillah. Ibu telah menyimpan gelang ini untuk kau kenakan di hari pertunanganmu. Ibu yakin sekali Akram akan membuatmu sangat bahagia. Aku akan dibunuh kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Dan tidak mungkin aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena ini masalah kebahagiaan Kainat, aku harus mengatakannya. Aku berani bertaruh, dia akan membuat masalah lagi. Aku juga bertaruh, dia akan diusir keluar dari rumah kalau dia membuat masalah lagi. Permisi. Kau ingin mengatakan sesuatu? Katakan saja. Jadi, Bicara dengan jelas dan beritahu kami apa yang akan kau katakan. dia bukan anak baik. Tidak mengejutkan. Kita semua juga tahu bahwa Hulk bukan pria yang baik. Siapa yang kau bicarakan? Katakan dengan jelas. Siapa yang bukan pria baik-baik? Akram, orang yang datang menemui Kainat, dia bukan pria yang baik. Semua itu omong kosong. Azad, hari ini kau telah melakukan apa yang seharusnya tidak kau lakukan. Aku yakin 100% seorang gadis menelponku. Dia mengatakan padaku bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah pacar Akram. Dan gadis itu Sudah adalah- dia. Pikir baik-baik sebelum kau mengatakan sesuatu dan di depan siapa kau akan berbicara. Kau selalu saja bicara omong kosong. Hari ini kau telah mencoba untuk menghancurkan kebahagiaan putriku. Jangan pernah melewati batas, mengerti? Lupakan taruhan itu. Kita juga akan masuk neraka, Mahira Telah sudah. melewati batas. Mereka orang yang dihormati. Pria itu setuju akan menikahi Kainat. Dan kau memfitnah dia. Kau tidak mengenal kami atau mereka. Bagaimana kau tahu banyak tentang dia? Kenapa kau katakan hal itu? Karena Kainat adalah gadis yang baik dan dia tidak layak mendapatkannya. Sebelum kau mengatakan sesuatu, pertimbangkan bahwa kau sedang membicarakan Kainat. Ini untuk kebaikan Kanat. Itulah alasanku mengatakan semuanya. Aku menulis horoskop untuk surat kabar. Lalu ada seorang pembaca, dia menelponku dan dia mengirim pesan beberapa kali kepadaku. Ketika aku bertanya dengannya, dia memberitahu aku bahwa Akram adalah pacarnya dan Dan apa? dia mengandung anak Akram. Kau sudah membuat keluarga kami dipermalukan oleh pelayan. Apakah ini budaya di rumah ini, Nyonya Begum? Bukankah kita tahu berapa banyak laki-laki yang sudah menolak menikahi Kainat? Apakah kita tahu apa yang tersembunyi di balik tirai rumah ini?
Tadinya kami setuju dengan pertunangan ini, Nyonya Begum. Tapi sekarang tidak lagi. Tolong dengarkan aku. Kami tidak mengenal gadis itu. Dan jangan menghukum putriku karena perkataan buruk gadis itu. Maaf Tuan Nasir, pertunangan ini kami batalkan. Tolong maafkan kami untuk hal ini. Ayo pergi Akram. Tunggu! Kau tidak akan pergi. Jika ada yang harus pergi, gadis inilah yang akan pergi. Tolong biarkan aku berbicara. Kau sudah mengatakan apa yang ingin kau katakan. Tapi dengarkan dia sekali saja. Anak kecil tidak boleh ikut campur saat orang tua berbicara. Sekarang pergi ke kamarmu. Kau dengar tidak? Pergi ke kamarmu sekarang. Nyonya Begum, aku mohon dengarkan aku dulu. Aku tidak berbohong. Percayalah padaku. Kenapa aku berbohong? Aku mengatakan kepadamu bahwa Akram adalah pacarnya. Gadis itu hamil dan dia bahkan mengatakan itu padaku. Orang tua Akram juga mengetahuinya. Apa yang kau lakukan ini sudah menghina orang tuaku. Aku tidak melakukan semua itu. Ponselku jatuh ke air. Kau bisa memeriksa ponselku? Gadis itu mengirimkan fotonya. Ayo kita ke dapur. Ponselku dikeringkan di dapur. Aku akan menunjukkan pada kalian. Aku tidak berbohong. Kemarilah. Latif, beritahu pada semua orang. Apa? Dengar ya, aku sama sekali tidak tahu soal es krim. Tidak ada yang menyebut tentang es krim kau ini. Lalu? Aku memberikan ponselku untuk kau keringkan, bukan? Oh itu, aku masukkan ke dalam microwave supaya Ya. kering. Ponselnya sudah siap dihidangkan. Oh ya, rencana apa lagi yang kau siapkan untuk menjebak anakku? Apa masih ada lagi yang ingin kau katakan? Aku tidak berbohong, Nyonya. Percayalah padaku. Nama gadis itu namanya Zora. Dan nomor teleponnya adalah 9967. Jika kita mendapatkan daftar panggilan dari perusahaan ponsel, kita akan mendapatkan nomor teleponnya dan kemudian kita bisa memeriksa. Cukup, hentikan kata-katamu. Tinggalkan rumah ini sekarang juga. Aku tidak berbohong. Untuk apa aku melakukannya? Untuk apa aku berbohong? Aku beritahu ya, dengarkan aku. Demi Tuhan, aku tidak berbohong. Aku ingat nomor gadis itu. 996767 29. Aku mendapat telepon dari nomor ini. Berikan ponselmu biar aku telepon sekarang. Aku akan buktikan bahwa aku tidak berbohong. Aku akan menelponnya. Lihat berdering kan?
667 tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Sekarang yang kau lakukan ini sudah menghina orang tuaku. Halo? Halo, apa ini Zora? Iya, ini siapa ya? Ada panggilan tak terjawab dari nomormu. Ini aku Mahira yang menulis artikel Rejeki Harian. Kau pernah menelponku. Kau bercerita tentang pacarmu. Siapa nama pacarmu? Namanya... namanya Sartaj. Tapi kau memberitahuku bahwa nama pacarmu adalah Akram. Dan kau sedang mengandung bayinya. Dengar Mahira, nama pacarku bukan Akram dan aku juga tidak sedang mengandung. Aku sangat mencintaimu, Zora. Tapi ada masalah. Orang tuaku ingin aku menikah dengan seorang putri dari Nasirkan. Tapi aku sangat mencintaimu. Dan pasti aku akan menikahimu. Dan juga, kau sudah memiliki tanda cinta kita. Apa kau mau membantuku? Iya. Begini, kalau kau mendapatkan telepon dari siapapun, jangan pernah mengatakan kau punya hubungan denganku. Jangan pernah sebut namaku, jangan katakan apapun. Jika ibuku yang haus kekayaan mengetahuinya. Maka sudah pasti, kita tidak akan pernah bisa menikah. Baiklah. Tapi dari mana pelayan itu bisa mendapatkan foto-fotomu? Aku tidak tahu dari mana. Yang aku tahu Zora akan tutup mulut tentang masalah ini, Bu. Dan akhirnya, aku akan menikahi Kainat. Mereka keluarga yang kaya raya. Kau telah mengirimkan foto pacarmu, bukan? Aku tidak mengirimkan foto apapun padamu. Sebentar. Sepertinya bukan ini nomornya, maaf. Azad? Kami sudah muak dengan dramamu. Sekarang aku tidak ingin melihatmu di rumah ini. Jika besok aku melihat gadis ini masih di sini, kalian juga akan jadi tunawisma bersamanya. Keluar dari rumah ini sebelum matahari terbit. Dan jangan membuat kesalahan. Aku senang kau sudah memecatnya. Karena tidak baik memberikan kebebasan seperti itu kepada seorang pelayan.
Semua orang percaya kalau aku membual, tapi tidak ada yang percaya kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Semua orang akan percaya kalau kau mengatakan ada sejuta bintang di langit. Tapi jika kau katakan cat di kursi masih basah, mereka akan menyentuh dan memeriksanya. Lalu untuk apa mempedulikan orang lain? Aku mencoba menyelamatkan hidup saudara perempuan mereka. Dia itu gadis sangat manis dan baik. Aku ingin tahu apa yang ada di pikiran monster itu. Dia tidak pernah mendengarkan aku. Apa peduliku? Sudah waktunya aku mengucapkan selamat tinggal pada rumah ini. Itu lelucon. Apa tidak lucu? Sedikit pun tidak? Aku sangat sedih sampai tidak bisa mentertawakan leluconku sendiri. Baiklah, kau menyuruhku keluar, kan? Sekarang kau tidak akan pernah melihatku lagi. Kenapa ayah menatapku begitu? Ya, ayah sudah menjelaskan kepadaku untuk tidak pernah meninggalkan orang yang tidak berdaya untuk mengurus dirinya sendiri. Aku ingat itu. Tapi aku tidak bisa menahannya. Tidak ada yang bisa percaya padaku. Semua orang pikir aku bodoh. Tapi ayah juga telah menjelaskan padaku tidak perlu melakukan hal itu apabila tidak ada rasa hormat. Mereka menyuruhku keluar dari tempat ini. Tapi ayah juga katakan bahwa ketika kau dihina, kau harus membantu orang yang membutuhkannya. Kau telah mengajariku hal yang membingungkan seperti itu. Jika ayah percaya satu hal, tinggalkan yang lain. Tapi mengikuti ajaran ayah telah membuat aku dalam masalah besar. Kau membuat masalah atau tidak? Dan kamilah yang akan terkena imbasnya. Tunggu sebentar, dengarkan aku dulu. Kami tidak mau dengar. Sekarang Kalau keluar. menurut kalian, Cepat keluar aku dari sini. berbohong. Ayo keluar. Jangan melawan. Keluar. Hei, Kami tidak mau ada masalah denganmu. Cepat. Ternyata dia sangat gemuk. Aduh, pegal sekali punggungku. Malam-malam begini aku harus kemana? Beri aku waktu sampai pagi. Tasmu sudah di sini dan itu pintunya. Sekarang cepat keluar. Tunggu. Ya Tuhan. Aku berada dalam masalah yang sangat besar. Dan sekarang angin dingin ini. Setidaknya kau tunjukkan belas kasihanmu. Kemana aku harus pergi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Aku menyambut kalian bukan di rumahku saja, tapi juga di hatiku. Selamat datang. Kami tidak bermaksud datang hanya dengan beberapa anggota keluarga. Akram memiliki 4 paman yang berada di Bhopal dan bibinya berada di Dubai. Mengapa kau tidak mengundang mereka? Apa yang bisa aku lakukan? Setelah kejadian kemarin, aku merasa bersalah. Kami datang dengan 11 orang. Dan aku berharap kalau kau sudah memecat pelayan itu. Ya, kami tidak dapat membiarkan perlakuan buruk seperti itu. Lupakan saja. Ayah, silakan. Ayo, nak. Ya Tuhan, mereka itu benar-benar penipu. Mereka pelit. Bahkan saat membeli tiket kereta api dewasa, mereka membeli dengan tiket anak-anak. Kenapa? Lihat saja, mereka bilang jumlahnya 11 orang, tapi sebenarnya 12. Pembohong, dasar pembohong. Ayo, Kita harus membuat minuman dingin sekarang. aku harus menambahkan es ke dalamnya. Kenapa berdiri saja? Kenapa tidak minum apa-apa? iya. Sebentar ya, aku ambilkan minum ya. Ayo, ayo, ayo. Demi Tuhan, aku tidak akan membiarkan Kenneth bertunangan dengan penipu ini.
Entah bagaimana aku akan mengambil ponsel Akram. Dan sebelum upacara, aku akan mengekspos dia di depan semua orang. Pasti ada pesan, telepon, atau foto yang akan membuktikan hubungannya dengan Zora. Dia sangat cantik, wah. Berdiri di samping Kainat. Baiklah. Anak perempuan. Takdir anak perempuan untuk menikah. Dan sekarang putriku harus pergi ke rumah baru. Dan aku pernah mengatakan ini di adegan klimaks dalam filmku. Dan aula dipenuhi dengan tepuk tangan yang meriah. Aku pernah berakting di dalam film. Tapi emosi ini benar-benar berbeda. Tuan Kan, tolong kau ucapkan dialog dari Film yang mana? Zun itu ya. Oh, Resma Kazunun. Oh iya. Silahkan ambil hidangan ini. Ayo silahkan. Iya, silakan. Kalian membawa begitu banyak hantaran. Ini seperti rumah yang hanya menyajikan makanan. Aku merasa kalau Dia adalah Mahira. Ya Tuhan, aku sangat lapar. Sampai tidak bisa berpikir jernih. Terima kasih. Maaf. Kau baik-baik saja? Siapa dia? Kenapa tingkahnya aneh sekali? Apa yang harus aku lakukan? Sekarang apa yang akan kau lakukan, monster? Siapa dia di antara 4 orang itu? Haruskah aku membukanya? Jangan lakukan itu. Jika kau mencoba untuk mengungkap mereka, kau akan babak belur. Tidak. Aku tidak bisa memeriksa mereka. Jika tamu yang datang mengetahui hal ini, mereka semua akan marah. Semua gadis memakai bunga. Itu sebabnya dia merasa bingung.